Mereka menyadari bahwa memang mereka tidak sendirian di dalam rumah itu. Seperti halnya yang dikatakan oleh dua paranormal yang sempat mereka sewa untuk bisa melihat isi di dalam rumahnya. Mereka menginformasikan kalau di dalam rumah The Emmons memang banyak terdapat roh jahat, bahkan melebihi dari 200 makhluk astral. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini kembali kita akan menceritakan sebuah cerita horor, dimana kisah ini berangkat dari kisah nyata sebuah keluarga yang tinggal di Amerika Serikat. Adalah seorang ibu beranak 3 bernama Latoya Emmons yang banyak sekali mengalami kejadian-kejadian aneh semenjak dirinya beserta keluarga ini pindah ke sebuah rumah sewaan baru yang berlokasi di Carolina Street, Gary, Indiana, Amerika Serikat. Banyak sekali gangguan-gangguan aneh dari makhluk astral yang menimpa keluarga di Emmons. Dan gangguan tersebut ini bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa di dalam rumah tersebut, melainkan juga dialami oleh anak-anak di Emmons. Anak-anak ini sering sekali mengalami yang namanya kerasukan, dan pada saat kerasukan mereka sering kali berkata serta berperilaku yang sangat kasar. Perilaku dan perkataan yang mereka lakukan ini tidak sewajarnya atau sepantasnya dilakukan oleh anak-anak seumuran mereka. Nah, ini sebagai tambahan informasi ya Beb, anak-anak di Emmons ini masih sangat di bawah umur. Anak tertua mereka adalah seorang gadis kecil berusia 12 tahun, kemudian anak keduanya adalah laki-laki berusia 9 tahun, dan anak bungsunya ini juga laki-laki berusia 7 tahun. Saking seringnya keluarga di Emmons ini mengalami kejadian-kejadian yang aneh, maka apa yang dialami oleh mereka ini lantas cepat tersebar luas di warga setempat, dan pada akhirnya masuk sebagai laporan di pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun akhirnya turun tangan dalam melakukan penyelidikan di dalam rumah di Emmons. Dan bukan hanya melibatkan kepolisian, dalam kasus ini juga melibatkan beberapa psikolog atau ahli kesehatan mental untuk terus memonitoring serta mengevaluasi perilaku-perilaku aneh yang dilakukan oleh anak-anak di Emmons. Gimana cerita selanjutnya? Makin seru nih. Langsung aja, Beb. Awal cerita, keluarga di Emmons ini pindah ke rumah sewaan barunya di bulan November tahun 2011. Tempat tinggalnya berlokasi di Carolina Street, Gary, Indiana, Amerika Serikat. Nah, kebetulan rumahnya tersebut ini memang berada di pemukiman yang cenderung sepi, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, karena memang letaknya ini agak ke pinggir dari kota. Belum lama mereka pindah ke dalam rumah sewaan tersebut, kejadian-kejadian janggal ini sudah langsung mereka alami. Dimulai dengan didapatinya atau berdatangannya banyak sekali kawanan lalat-lalat hitam yang menyerbu ke dalam rumah mereka. Ini agak janggal sih ya Beb ya, karena kan itu terjadinya di bulan November, masih dalam periode musim dingin atau musim salju. Jadi sepertinya agak nggak masuk akal kalau ada kerumunan atau kawanan lalat yang berada di sekitaran pemukiman mereka. Keluarga di Emmons ini terus berusaha untuk bisa mematikan lalat-lalat besar tersebut, namun yang ada lalat ini terus datang lagi dan lagi. Selain kejadian aneh berupa datangnya kawanan lalat-lalat yang besar ke dalam rumah mereka, ini di malam hari, tepatnya pada dini hari, Latoya dan juga ibunya yang bernama Rosa Campbell seringkali mendengar langkah kaki menaiki tangga yang berada di basement rumah mereka. Langkah kaki ini menaiki tangga basement yang kemudian terdengar derit pintu antara ruang bawah tanah dan juga dapur. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Bahkan setelah mereka mengunci pintu, suara itu pun terus muncul. Selain itu, Rosa juga mengatakan ia pernah terbangun di suatu malam dan melihat sosok bayangan seperti pria yang sedang mondar-mandir di ruang tamunya. Dia lantas terbangun untuk mengeceknya dan kemudian menemukan adanya jejak sepatu boot yang basah.
Selama berbulan-bulan, keluarga The Emmons terus-menerus diganggu oleh roh-roh jahat yang ada di dalam rumah mereka. Ketakutan dari keluarga The Emmons ini kemudian memuncak pada tanggal 10 Maret 2012. Saat itu adalah malam hari di mana sedang berkumpul banyak dari teman-teman Latoya dan juga Rosa, karena belum lama mereka telah kehilangan salah seorang teman yang meninggal dunia. Jadi mereka ini memang sengaja berkumpul di rumah The Emmons untuk melakukan berdoa bersama atau semacam kebaktian. Di saat kebaktiannya ini masih berlangsung, tiba-tiba mereka mendengar suara putri sulung Latoya berteriak memanggil namanya. Rosa kemudian yang lebih dulu berlari menuju kamar dari putri sulung Latoya. Dan sesampainya di sana, Rosa ini sangat kaget melihat keadaan cucu sulungnya sudah terbaring tidak sadar dengan keadaan melayang di atas tempat tidurnya. Langsung saja Rosa memanggil teman-temannya yang saat itu masih berkumpul di ruang tamu untuk segera masuk ke dalam kamar cucu sulungnya. Mereka yang sudah sampai di kamar tersebut langsung membentuk putaran di sekitar tempat tidur seolah-olah mengepung anak gadis itu. Dalam keadaan panik dan juga kebingungan, mereka terus membacakan doa agar anak gadis ini bisa diselamatkan. Tak lama setelahnya, tubuh dari anak gadis ini perlahan-lahan turun kembali ke atas tempat tidur. Setelah situasi tenang kembali, teman-teman Rosa dan juga Latoya ini pamit untuk pulang ke rumah mereka. Namun setelahnya mereka tidak lagi datang ke rumah Latoya, walaupun itu hanya sekedar untuk kegiatan berdoa bersama. Mereka takut kalau akan menghadapi satu kejadian janggal kembali, atau yang lebih parah adalah kejadian aneh itu menimpa kepada mereka. Saat itu Latoya dan juga Rosa merasa kalau mereka ini membutuhkan pertolongan agar dapat membersihkan roh-roh jahat yang ada di rumah mereka. Langsung saja mereka menghubungi beberapa gereja lokal yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkan cerita dari Latoya dan Rosa. Mereka menganggap bahwa ceritanya ini terlalu mengada-ada. Dan bahkan mereka juga berpikir kalau Latoya dan Rosa ini hanya berhalusinasi terhadap ketakutan yang mereka rasakan. Sampai akhirnya ada salah satu pejabat di satu gereja Katolik ini mau mendengarkan cerita mereka berdua, dan dia berpendapat memang benar kalau di dalam rumah The Emmons ini banyak sekali terdapat roh-roh jahat yang terus akan mengganggu mereka. Akhirnya dia menyarankan untuk melakukan pembersihan dengan cara menggambarkan salib yang terbuat dari minyak khusus dan harus mereka gambarkan di setiap jendela dan juga pintu yang ada di rumah The Emmons. Namun sepertinya usaha tersebut kurang berhasil karena gangguan-gangguan astral masih terus mereka alami. Mereka menyadari bahwa memang mereka tidak sendirian di dalam rumah itu. Seperti halnya yang dikatakan oleh dua paranormal yang sempat mereka sewa untuk bisa melihat isi di dalam rumahnya. Mereka menginformasikan kalau di dalam rumah The Emmons memang banyak terdapat roh jahat, bahkan melebihi dari 200 makhluk astral. Kejadian aneh ini kemudian berlanjut dan menimpa kepada putra bungsu Latoya yang berusia 7 tahun. Di satu hari, Latoya mendapatkan putranya tiba-tiba sudah berada di atas lemari. Dia duduk di sana dan sedang berbicara dengan seseorang yang tidak kasat mata. Masih dalam keadaan bingung melihat keadaan putra bungsunya, Latoya ini kemudian dikejutkan lagi dengan perilaku aneh putra keduanya yang berusia 9 tahun. Putranya saat itu tengah menggambar, dan di dalam kertas yang dia gambar terlihat atau menggambarkan situasi atau perasaan seseorang yang telah dibunuh. Latoya juga sempat menyampaikan kalau sebelumnya putra bungsunya itu dulu juga pernah terlempar dari kamar mandi dan kemudian jatuh hingga kepalanya ini membentur tempat tidur sehingga menyebabkan luka yang membutuhkan jahitan. Hal mengerikan lainnya juga dialami oleh putri sulungnya yang berusia 12 tahun. Dia mengatakan kalau pada saat dirinya ini tertidur, terkadang ada seseorang yang seolah-olah mencekik leher
lehernya dan menekan badannya ke bawah sehingga membuat badannya ini tidak bisa bergerak dan juga sulit bernafas. Dan pada saat dia merasakan tubuhnya ini tidak dapat bergerak dan juga sulit bernafas, dia mendengar ada suara yang berbisik kepadanya mengatakan dia tidak akan bertemu dengan keluarganya lagi. Bahkan dia tidak akan hidup lebih lama dari 20 menit lagi. Teror bertubi-tubi ini kemudian membuat Latoya dan juga Rosa berpikir dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu untuk sementara. Dan akhirnya mereka memutuskan di malam itu untuk menginap di sebuah hotel. Karena seringnya anak-anak di Emmons ini mengalami kejadian aneh yang berupa kekerasan terhadap fisik, membuat Latoya khawatir akan kesehatan fisik dari anak-anak mereka. Akhirnya dia memutuskan untuk memanggil dokter pribadi bernama Dr. Jeffrey untuk datang ke rumahnya dan melihat kondisi dari anak-anak mereka. Dr. Jeffrey akhirnya memenuhi permintaan Latoya dengan datang ke rumah di Emmons pada tanggal 19 April tahun 2012. Namun saat mereka bertemu, anak-anak di Emmons justru mengutuk Jeffrey dengan suara setan dan mengamuk kepadanya. Anak laki-laki bungsunya itu tiba-tiba terangkat dan terlempar ke dinding tanpa ada yang menyentuh tubuhnya. Lalu anak-anak ini pingsan dan tidak mau sadar kembali. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit dan di sanalah dokter memeriksa anak-anak di Emmons dan menemukan bahwa mereka sehat dan bebas dari luka ataupun memar lainnya. Malamnya, seorang perawat di rumah sakit tersebut membawa kedua putra dari Latoya ke sebuah ruang uji kecil untuk melakukan sebuah wawancara. Hal ini dilakukan untuk memonitoring serta mengevaluasi perilaku-perilaku aneh dari anak-anak di Emmons. Namun tiba-tiba putra bungsu dari Latoya ini kembali kerasukan. Dia tiba-tiba menatap tajam kakaknya yang berada di depannya, kemudian menggeram. Setelah menggeram, ini mata dari putra bungsunya tiba-tiba terbalik ke arah atas dan yang terlihat tuh jadi bukan hitam gitu, putihnya aja. Setelah itu dia melompat ke arah kakaknya dan berusaha untuk mencekik lehernya. Walaupun berusaha untuk dilepaskan oleh Rosa yang saat itu mendampingi mereka, namun cucu bungsunya ini tidak mau melepaskannya. Dia tuh sangat kuat gitu loh ngunci tangannya ke leher kakaknya itu. Bahkan cucu bungsu dari Rosa ini sempat mengatakan kalimat yang sangat mengerikan kepada kakaknya dengan mengeluarkan suara yang tidak wajar, dan ini bukan merupakan suara anak-anak. Dia berkata, "Sudah waktunya untukmu mati. Saya akan membunuhmu." Kuncian tangan dari cucu bungsu Rosa ini baru terlepas setelah dibantu oleh orang dewasa. Dan tidak berhenti sampai di situ, sementara putra bungsu dari Latoya ini sudah mulai sadar, kakak laki-lakinya yang tadi tercekik mulai menanduk perut Rosa. Rosa meraih tangan cucunya dan mulai berdoa. Dengan senyuman yang sangat aneh, anak ini kemudian berjalan mundur di dinding, kemudian melompat dan mendarat di atas kakinya.